Matahari sore mulai tenggelam di balik pegunungan, menyelimuti desa kecil itu dengan kemasan. Nadia duduk di tepi ranjang kayu tua yang berderit setiap kali ia bergerak. Di depannya, neneknya yang semakin lemah terbaring, wajah keriputnya dipenuhi garis-garis kehidupan yang penuh cerita. "Cucu," suara nenek terdengar parau, nyaris tertelan oleh batuk panjang yang membuat Nadia langsung menggenggam tangannya lebih erat. "Iya, Nek, aku di sini," Nadia menjawab lembut, menahan air mata. Nenek menarik napas berat, matanya yang redup menatap Nadia penuh kesungguhan. "Ada sesuatu yang harus kau jaga setelah aku pergi. Sesuatu yang sangat penting." Dari bawah bantalnya, nenek mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang, dihiasi ukiran motif ular yang memanjang. Nadia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah kalung antik dengan liontin batu hitam berkilau, seperti menyimpan kegelapan di dalamnya. "Ini milikmu sekarang," ujar nenek sambil menunjuk kalung itu. "Kalung ini adalah warisan keluarga kita. Tapi dengarkan baik-baik, Nadia." Suara nenek semakin bergetar, entah karena emosi atau sisa tenaganya yang hampir habis. "Jaga kalung ini baik-baik, tetapi jangan pernah memakainya. Apapun yang terjadi, jangan. Sekali kau mengenakannya, kau tidak akan pernah bisa melepaskan beban yang dibawanya." Nadia mengerutkan dahi, kebingungan. "Kenapa, Nek? Apa yang begitu istimewa tentang kalung ini?" Nenek tersenyum lemah, tapi di balik senyum itu, ada ketakutan yang mengintai. "Kalung itu menyimpan roh yang berbahaya, siluman ular yang pernah memporak-porandakan desa ini. Aku berhasil menyegelnya, tapi segel itu lemah. Jika kau memakainya, segel itu bisa terbuka. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya." Nadia merasa tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu, tetapi ia mengangguk. "Aku akan menjaganya, Nek. Aku janji." "Bagus," kata nenek dengan napas tersengal. "Ingat, Nadia, jangan biarkan rasa penasaranmu menguasaimu. Kalung itu akan mencoba merayumu, tapi kau harus kuat." Malam itu, nenek meninggal dunia dalam tidurnya, meninggalkan Nadia sendirian dengan kotak kayu kecil dan pesan terakhir yang menggantung di pikirannya. Rumah tua itu berdiri kokoh di ujung jalan kecil, dikelilingi pohon-pohon yang daunnya berjatuhan diterpa angin musim gugur. Peninggalan nenek Nadia, rumah itu penuh dengan barang-barang antik yang pernah menjadi bagian dari kehidupan neneknya, lukisan-lukisan usang, vas-vas keramik yang berdebu, dan lemari kayu berukir yang menyimpan rahasia masa lalu. Nadia duduk di ruang tamu yang hening, tangannya memegang sebuah kotak kayu kecil yang neneknya serahkan sebelum meninggal. Ia baru saja tiba dari kota setelah menerima kabar duka, dan rasa kehilangan masih menyelimuti hatinya. Sebagai mahasiswa seni, Nadia selalu mengagumi neneknya yang juga seorang seniman sekaligus kolektor barang antik. Ia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat kalung antik dengan liontin berbentuk batu hitam, berkilau seperti memiliki nyawa. Ukiran di sekitar liontin itu menyerupai sisik ular, membuat Nadia merinding sekaligus terpikat. "Kalung ini," gumamnya, mencoba mengingat pesan terakhir neneknya. "Jaga kalung ini baik-baik, tetapi jangan pernah memakainya." Namun, semakin lama ia memandangnya, semakin kuat daya tarik yang dirasakan. Batu hitam itu tampak berdenyut lembut di bawah cahaya redup lampu, seperti memanggil namanya. Nadia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membereskan rumah, tetapi pikirannya terus kembali ke kalung itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya pada kalungnya, tetapi juga pada rumah ini. Udara di dalam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Malam itu, saat Nadia hendak tidur, ia memutuskan untuk menyimpan kalung itu di laci mejanya. Namun, ketika ia mencoba menutup laci, suara berbisik halus terdengar, hampir seperti namanya dipanggil. Nadia membeku. "Pikiranmu saja," katanya, berusaha menenangkan diri. Tetapi suara itu terus menghantui. Nadia mulai merasa kalung itu memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar daya tarik antik. Apakah ini hanya sugesti, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik pesan neneknya? Nadia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu. Ia menggali barang-barang lama neneknya, termasuk buku catatan yang sudah usang. Di dalam salah satu halaman, ia menemukan sebuah sketsa kalung itu dengan tulisan tangan neneknya. "Kalung ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah penjara bagi sesuatu yang tidak boleh bebas." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia menatap laci mejanya dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan penasaran yang membakar.
Apa sebenarnya yang disembunyikan neneknya? Dan apakah ia mampu menjaga rahasia ini, seperti yang neneknya minta? Pameran seni malam itu menjadi ajang yang sangat dinantikan Nadia. Sebagai mahasiswa seni, ia tak hanya ingin hadir, tetapi juga ingin menonjolkan sesuatu yang mencerminkan dirinya, sesuatu yang unik. Saat bersiap, matanya tertuju pada kalung antik yang tergeletak di atas meja riasnya. Kenapa tidak? Gumamnya sambil meraih kalung itu. Pesan neneknya melintas sekejap di benaknya, jaga kalung ini baik-baik, tetapi jangan pernah memakainya. Nadia menggigit bibir, merasa bersalah, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk tampil menawan mengalahkan logikanya. Ia menggantungkan kalung itu di lehernya dan seketika merasa aneh. Kalung itu dingin, lebih dingin dari yang ia kira, dan terasa seperti menyatu dengan kulitnya. Namun, Nadia mengabaikannya dan melangkah keluar, yakin bahwa itu hanyalah imajinasinya. Di pameran seni, Nadia menjadi pusat perhatian. Teman-temannya memuji kalung itu. Ini antik sekali. Dari mana kau dapatkan? Tanya seorang teman. Nadia hanya tersenyum samar, tidak ingin menjelaskan asal-usulnya. Namun, ketika ia menikmati lukisan-lukisan di galeri, sesuatu mulai terasa salah. Ia merasa diawasi, meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Bisikan halus mulai terdengar, seperti suara angin, tetapi entah kenapa terdengar seperti memanggil namanya. Nadia, ia mendongak dengan kening berkerut, mencoba mencari sumber suara itu. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong dan lampu-lampu galeri. Ketika ia melihat sebuah lukisan besar berjudul Mimpi Sang Alam, bayangan ular melintas cepat di sudut matanya. Nadia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya lelah, pikirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu, setelah pameran berakhir, Nadia pulang ke rumah dengan kepala yang berat. Ia merasa letih, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di lehernya. Saat ia hendak tidur, suara berdesis terdengar di kamarnya. Nadia duduk tegak, matanya menyisir ruangan. Lampu meja remang-remang membuat bayangan di dinding bergerak samar. Kemudian, ia melihatnya. Seekor ular hitam kecil, sisiknya berkilau di bawah cahaya. Ular itu melata perlahan di lantai, mendekati tempat tidurnya. Nadia membeku, mencoba mencari sesuatu untuk mengusirnya. Namun, sebelum ia sempat bertindak, ular itu menghilang begitu saja, seperti asap yang larut di udara. Nadia terpaku, tubuhnya gemetar. Kalung di lehernya terasa semakin berat, dan saat ia menyentuh liontinnya, ia merasa sesuatu berdenyut di dalamnya, seperti jantung yang hidup. Apa yang sudah kulakukan? Bisiknya, suara penuh ketakutan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Suara bisikan, bayangan ular, dan rasa diawasi terus menghantuinya. Hujan mengguyur deras di luar jendela, menciptakan irama monoton yang mengiringi Nadia saat ia mencari sesuatu di loteng rumah neneknya. Setelah kejadian aneh yang terus menghantui sejak ia mengenakan kalung itu, Nadia memutuskan untuk mencari jawaban. Loteng itu berdebu, penuh barang-barang lama yang tertumpuk tanpa aturan. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah peti kayu kecil dengan ukiran ular di permukaannya. Membuka peti itu, ia menemukan sebuah buku catatan dengan sampul kulit usang dan bau lembab yang menusuk hidung. Ketika ia membuka buku itu, tulisan tangan neneknya yang rapi langsung menyita perhatian. Di halaman pertama, tertera kata-kata yang membuat bulu kuduknya meremang. Kalung ini adalah penjara, bukan sekadar perhiasan. Nadia mulai membaca halaman demi halaman, dan semakin dalam ia menyelami catatan neneknya, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, meskipun ia sendirian di loteng itu. Catatan itu menceritakan sebuah kisah yang terjadi puluhan tahun lalu. Seorang wanita di desa nenek Nadia melakukan perjanjian dengan siluman ular untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, roh siluman itu menjadi tidak terkendali dan mulai mengancam seluruh desa. Nenek Nadia, yang saat itu masih muda dan dibantu oleh seorang dukun, berhasil menyegel roh siluman itu ke dalam kalung dengan ritual kuno. Segel itu tidak permanen, jika kalung dikenakan terlalu lama, roh itu akan bangkit kembali dan mencari tubuh inang untuk membalas dendam. Nadia menggigil, jari-jarinya gemetar saat menyentuh liontin di lehernya. Ia menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara takut dan terpikat. Namun yang paling mengejutkan adalah catatan terakhir. Roh itu tidak akan pernah berhenti mencari kebebasan. Jika segel ini terbuka, hanya pengorbanan besar yang dapat menghentikannya. Malam itu,
Setelah membaca catatan tersebut, Nadia mencoba tidur, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh tulisan neneknya. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpinya dipenuhi kegelapan. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi suara desis yang memekakkan telinga. Dari kegelapan, muncul ular raksasa dengan sisik hitam berkilau, matanya merah menyala seperti bara api. Ular itu mendekat, tubuhnya melingkar di sekeliling Nadia, membuatnya tak bisa bergerak. Manusia, suara ular itu terdengar dalam bahasa kuno, tetapi entah bagaimana Nadia memahaminya. Kau membangunkanku, berikan aku kebebasan, atau kau akan menjadi korban pertama. Nadia terbangun dengan teriakan, tubuhnya berkeringat dingin. Nafasnya terengah-engah, dan saat ia melihat sekeliling kamarnya, ia melihat bayangan ular besar melata di dinding, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Panik, Nadia meraih buku catatan neneknya lagi. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, roh itu akan bangkit sepenuhnya. Tetapi bagaimana ia bisa menghentikan sesuatu yang begitu kuat? Hari-hari berlalu, dan Nadia semakin terperangkap dalam keanehan yang menyelimuti hidupnya. Sosok ular besar itu kini bukan hanya muncul di mimpinya, tetapi juga di dunia nyata. Bayangan sisik hitam berkilau sering ia lihat di sudut-sudut ruangan, di pantulan cermin, bahkan di jalanan saat ia berjalan sendirian. Kejadian-kejadian itu memengaruhi perilakunya. Nadia yang biasanya tenang dan lembut mulai berubah. Ia menjadi mudah tersulut emosi, seringkali membentak orang tanpa alasan jelas. Teman-temannya mulai menjauh, kecuali satu orang, Raka. Raka adalah teman Nadia yang dikenal punya ketertarikan pada hal-hal mistis. Saat Nadia menceritakan perubahan dan kejadian aneh yang dialaminya, Raka memandangnya dengan serius. Kau pasti menyimpan sesuatu yang berbahaya, kata Raka suatu malam, saat mereka berbicara di ruang tamu rumah tua itu. Nadia, dengan wajah letih, menunjukkan kalung yang masih menggantung di lehernya. Ini, nenekku bilang jangan pernah memakainya, tapi aku tidak mendengarkan. Sekarang semuanya jadi seperti ini. Raka terdiam, memandangi kalung itu dengan sorot mata penuh waspada. Kalung ini bukan barang biasa, katanya. Aku bisa merasakan auranya, ini pasti wadah untuk sesuatu yang gelap. Kau harus melepasnya, Nadia. Aku sudah mencoba, jawab Nadia, matanya mulai memerah. Tapi aku tidak bisa, kalung ini, seperti menyatu denganku. Malam itu, Raka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kalung tersebut. Ia membawa buku catatan nenek Nadia ke seorang kenalannya yang mengerti tentang hal mistis. Dari sana, ia mendapat jawaban mengerikan, siluman ular yang terperangkap dalam kalung itu sedang berusaha bangkit kembali. Ketika Raka kembali ke rumah Nadia, keadaan semakin memburuk. Nadia terlihat duduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya liar, penuh amarah. Di sekelilingnya, ruangan terasa dingin seperti es. Nadia, Raka memanggilnya, tetapi Nadia hanya menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Nadia terdengar dalam, hampir bukan suaranya sendiri. Nadia, kau harus mendengarkan aku. Kalung itu, jangan menyentuhnya, bentak Nadia, suaranya berubah menyerupai desis ular. Raka mundur selangkah, tapi ia tidak menyerah. Kalung itu harus dihancurkan, itu satu-satunya cara untuk menghentikan ini. Nadia tertawa, tetapi tawanya penuh kebencian. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalung ini adalah bagian dari diriku sekarang. Namun, di balik agresinya, Nadia menangis dalam hati. Ia tahu ada sesuatu yang salah, bahwa ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Raka, yang melihat celah kecil dalam pertahanan Nadia, mencoba mendekatinya. Aku di sini untuk membantumu, Nadia. Percayalah, kau tidak harus menghadapi ini sendirian. Dengan segala keberanian, Raka meraih kalung itu. Namun, saat tangannya menyentuh liontin, rasa panas yang menyakitkan menjalar di telapak tangannya, membuatnya terlempar mundur. Dari kalung itu, muncul bayangan ular besar yang menatap Raka dengan mata merah menyala. Beraninya kau mengganggu kami, suara itu bergema di ruangan. Nadia terjatuh, tubuhnya gemetar. Hentikan, aku tidak ingin ini, bisiknya lemah. Raka bangkit dengan susah payah. Aku tahu ini sulit, Nadia, tapi aku janji, aku akan mencari cara untuk menghancurkan kalung itu. Jangan menyerah, kau harus melawan. Sementara itu, ular besar itu perlahan memudar, tetapi Nadia tahu, waktunya hampir habis. Jika kalung itu tidak dihancurkan, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya.
Namun, bagaimana menghancurkan sesuatu yang begitu kuat, yang bahkan tidak bisa dilepas dari tubuhnya? Suatu malam, Nadia terbangun dengan napas tersengal di tengah malam. Tubuhnya terasa lemah, tetapi pikirannya kabur, seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Kalung di lehernya terasa semakin berat, seperti menjerat dan menghisap energi hidupnya. Di sudut kamarnya, bayangan ular raksasa melata di dinding, matanya merah menyala, menatapnya penuh hasrat. Suara desis yang sudah terlalu sering ia dengar kembali bergema, kali ini lebih jelas dan mendominasi pikirannya. "Biarkan aku mengambil alih, Nadia, kau akan bebas dari rasa sakit ini," bisik suara itu, dalam dan menggoda. Nadia menjerit, mencoba melawan kekuatan yang semakin mencekik jiwanya. Namun, semakin ia melawan, semakin lemah tubuhnya terasa. Dalam keadaan setengah sadar, Nadia bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya. Di ruang tamu, Raka yang tertidur di sofa terbangun oleh suara langkahnya. Ia melihat Nadia berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku seperti boneka, dan tatapannya kosong. Namun, sebelum Raka sempat bertanya, Nadia melangkah maju dengan pisau dapur yang entah sejak kapan ada di tangannya. "Nadia, apa yang kau lakukan?" seru Raka, bingung dan panik. Nadia tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, tetapi senyumnya bukan miliknya. Dengan cepat, ia mengayunkan pisau ke arah Raka, yang berhasil menghindar di detik terakhir. "Nadia, ini bukan dirimu. Lawan dia!" Raka berteriak sambil mencoba menahan tangan Nadia, tetapi kekuatannya jauh lebih besar dari biasanya. Mata Nadia bersinar dengan kilau merah, dan dari mulutnya terdengar desis yang menyeramkan. Ketika akhirnya Raka berhasil menjatuhkan pisau itu, Nadia tiba-tiba pingsan, tubuhnya limbung seperti boneka yang kehilangan tali. Raka menangkapnya sebelum ia jatuh ke lantai, napasnya tersengal. Setelah memastikan Nadia dalam kondisi aman, Raka kembali membaca buku catatan nenek Nadia, mencari jawaban. Di halaman terakhir yang sebelumnya terlipat, ia menemukan tulisan yang selama ini ia lewatkan. Jika siluman itu mulai mengambil alih, satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan kembali ke tempat asal segel. Di sana, kekuatan leluhur akan membantumu menyelesaikan ritual penghancuran. Raka membaca lebih lanjut tentang ritual tersebut. Nadia harus pergi ke tempat asal neneknya, sebuah desa terpencil yang terletak di dekat sebuah gua keramat. Ritual itu memerlukan pengorbanan besar, keberanian Nadia untuk menghadapi siluman secara langsung di tempat segelnya. Ketika Nadia terbangun, tubuhnya lemah dan penuh rasa bersalah. "Aku hampir melukaimu," bisiknya dengan air mata mengalir di pipinya. Raka menggenggam tangannya dengan tegas. "Ini bukan salahmu, Nadia. Siluman itu semakin kuat, dan kita harus segera menghentikannya. Aku tahu cara melakukannya, tapi kau harus percaya padaku." Nadia menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. "Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa melawan dia dalam diriku. Kita harus pergi ke desa nenekmu. Di sana ada cara untuk menghancurkan siluman ini selamanya. Kita harus menuju sebuah gua keramat di sana," kata Raka dengan nada penuh keyakinan. Meskipun takut, Nadia mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdir ini. Bersama Raka, ia memulai perjalanan ke desa neneknya, membawa kalung terkutuk itu yang semakin terasa seperti bom waktu. Gua keramat itu terletak di lereng bukit yang dikelilingi hutan lebat. Malam itu, udara dingin menusuk tulang, dan suara angin yang melolong membuat suasana semakin mencekam. Raka menyalakan obor, menerangi dinding gua yang dipenuhi ukiran ular. Di tengah gua, sebuah altar batu berdiri, tampak seperti tempat yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Nadia berdiri di depan altar, kalung antik masih menggantung di lehernya. Ia merasa tubuhnya berat, seperti energi siluman semakin menekan jiwanya. Suara desis terus bergema di kepalanya, lebih keras dari sebelumnya. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, manusia lemah," suara siluman ular menggema dalam pikirannya. Raka berdiri di sisinya, membawa buku catatan nenek Nadia yang kini menjadi panduan mereka. Ia mulai membacakan mantra kuno dengan suara lantang, mencoba membuka pintu ritual. Asap putih tipis mulai melingkari altar, namun energi gelap juga mulai bangkit dari dalam kalung, membuat udara terasa menyesakkan. Tiba-tiba, tubuh Nadia terhuyung. Matanya berubah merah menyala, dan senyumnya yang mengerikan muncul di wajahnya. "Nadia, tetap fokus. Jangan biarkan dia mengambil kendali." Raka berteriak, mencoba menyadarkan temannya. Namun, Nadia hanya tertawa dengan suara yang bukan miliknya.
Dia milikku sekarang, ucap siluman melalui tubuh Nadia. Raka terus membaca mantra, meskipun tubuh Nadia bergerak maju untuk menyerangnya. Ketika ia hendak melukai Raka, Nadia berteriak keras, mencoba melawan cengkeraman siluman di dalam dirinya. "Keluar dari tubuhku!" teriak Nadia, tangannya mencengkeram kalung itu dengan kuat. Bayangan ular besar mulai muncul di gua. Tubuhnya melingkar di sekeliling altar, sisik hitamnya berkilauan di bawah cahaya obor. Matanya yang merah menatap Nadia dengan penuh kebencian. "Hadapi aku, Nadia, kau tidak cukup kuat," desisnya. Dalam sekejap, Nadia merasa dirinya berada di dunia lain, dikelilingi bayangan-bayangan ketakutannya. Ia melihat masa lalu yang menyakitkan, keputusannya yang salah, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Suara siluman berbisik di telinganya, mencoba membuatnya menyerah. Namun, dari bayangan itu, muncul sosok neneknya. Wajahnya tenang, dengan senyum yang penuh kasih. "Nadia, kau lebih kuat dari yang kau pikirkan. Aku percaya padamu." Roh neneknya memegang tangan Nadia, memberinya kekuatan untuk melawan. "Gunakan keberanianmu untuk melawan bayangan ini. Kau bisa mengalahkannya." Dengan napas panjang, Nadia menggenggam liontin kalung dan menatap siluman di hadapannya. "Kau tidak akan mengambil hidupku. Ini berakhir di sini." Ia menarik kalung itu dari lehernya dengan kekuatan penuh, dan cahayanya meledak, menyilaukan seluruh gua. Siluman ular berteriak dengan suara menyakitkan, tubuhnya mulai memudar ke dalam liontin. Raka melangkah maju, membaca mantra terakhir dari buku catatan. Dengan energi terakhirnya, Nadia meletakkan kalung itu di altar dan menghancurkannya dengan batu besar yang ada di dekatnya. Kalung itu pecah menjadi serpihan, dan suara jeritan siluman memudar, digantikan oleh keheningan. Nadia terjatuh, tubuhnya lelah tetapi terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Raka segera menghampirinya, membantu Nadia berdiri. "Apakah sudah selesai?" tanya Nadia dengan suara serak. Raka mengangguk, meskipun matanya masih waspada. "Ya, kau berhasil. Kau menyelamatkan dirimu dan kita semua." Saat mereka keluar dari gua, udara malam terasa lebih segar, seperti beban besar telah terangkat dari dunia ini. Nadia menatap ke langit yang dipenuhi bintang, merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar bebas. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi bayangan yang terus ia kenang, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian yang telah ia temukan dalam dirinya sendiri.